Warna Sejati adalah novel dengan cerita yang luar biasa. Ini akan membawa kita pada perjalanan hidup seorang pria bernama Han Jingru. Seorang pria yang keluarganya adalah salah satu yang terkuat di kota. Sebaliknya, dia menjalani kehidupan yang miskin dan jijik. Anggota keluarganya memaksanya untuk meninggalkan semua kekayaannya. Kehidupan yang terlepas dari kekayaan membawa dia semua cemoohan dan ejekan dunia. Apa yang menjadi milik Anda akan datang kepada Anda. Suatu hari dia akan mengambil semua miliknya. Pada hari ini, realitasnya akan terungkap. Tuan muda, Anda harus kembali bersama kami. Keluarga Han sekarang membutuhkan Anda untuk memimpin situasi secara keseluruhan. Ayahmu sakit parah dan kakakmu tidak ada di sana. Sekarang hanya Anda yang dapat mendukung keluarga Han. Nenekmu berkata, biarkan kami membawamu kembali. Di West Street, Basin City, George Han membawa kotak hadiah dan mengenakan pakaian yang dibeli dari warung pinggir jalan dengan ekspresi acuh tak acuh. Saya tidak pernah bisa berbicara dengan cerdas sejak saya masih kecil dan saya tidak bisa menyenangkan dia. Kakak laki-laki saya sangat dicintai dan nenek saya takut saya akan mengambil posisi pewaris saudara laki-laki saya dan mengeluarkan saya dari keluarga Han. Saya telah berada di keluarga SU selama 3 tahun, dan saya mengalami penghinaan. Kapan keluarga Han merawat beberapa kata? Dialah yang memaksaku meninggalkan keluarga Han, dan sekarang dia ingin aku kembali dalam satu kalimat ketika aku menjadi seekor anjing. Saya hanya ingin menjadi penghuni liar dengan damai, dan tidak ada yang mengganggu saya. George Han mengambil langkah besar dan pergi, meninggalkan sekelompok orang yang saling menatap. Keluarga SU, keluarga kelas 2 di Basin City, 3 tahun lalu, George Han malu seperti anjing. Ayah keluarga SU lah yang secara pribadi merujuk pada kontrak pernikahan. Saat itu, sebuah pernikahan mengejutkan seluruh Basin City. Tetapi penyebab sensasi itu adalah Amelia SU menikahi orang yang tidak dikenal. Limbah direduksi menjadi lelucon untuk seluruh Cloud City. Identitas sebenarnya dari George Han hanya diketahui oleh ayah keluarga SU. Namun 2 bulan setelah pernikahan, ayah keluarga SU tersebut meninggal dunia karena sakit. Sejak itu, tidak ada yang tahu identitas George Han, dan dia juga menjadi menantu yang tidak berguna. Identitas. Dalam 3 tahun terakhir, George Han telah diejek dan diperlakukan dengan dingin. Namun, dibandingkan dengan diusir dari keluarga Han, yang terakhir bahkan lebih mengerikan. Dia telah menyadarinya, dan sudah menjadi kebiasaan untuk disodok di tulang belakang untuk waktu yang lama. Hari ini adalah hari ulang tahun nenek keluarga SU. George Han telah dengan hati-hati memilih hadiah yang tidak bernilai tinggi dan ditakdirkan untuk ditertawakan, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan, dan hanya itu yang bisa dia lakukan. Adapun kejadian yang terjadi barusan, George Han merasa tenang bahkan ingin tertawa. Saudaranya adalah orang yang pintar berbicara. Meskipun dia bisa menyenangkan neneknya, dia sombong dan mendominasi, dan hidupnya kacau. Cepat atau lambat, kecelakaan bisa terjadi. Mungkin ini adalah hari untuk menghancurkan keluarga Han. Tapi apa hubungannya dengan saya? Aku hanya menantu dari pintu ke pintu yang ditolak oleh keluarga SU. Kembali di Sus Villa, sosok cantik berdiri di depan pintu, cemas. Amelia SU, wanita yang sangat cantik, dan istri tanpa nama George Han, juga cukup baik sehingga pernikahan 3 tahun lalu menjadi lelucon. George Han membuat 2 langkah dalam 3 langkah, berlari ke Amelia SU, dan berkata, Amelia, siapa yang kamu tunggu? Amelia SU melirik George Han dengan bosan, dan berkata, apakah kamu siap untuk hadiah untuk nenek? George Han mengangkat kotak hadiah di tangannya dan berkata, sudah siap, saya butuh banyak pemikiran untuk mendapatkannya. Amelia SU bahkan tidak melihatnya. 3 tahun lalu, dia tidak tahu apa yang terjadi dengan kakeknya. Dia harus menikahi George Han dan George Han sebagai menantu.
Yang membuat Amelia SU semakin bingung adalah sebelum kematiannya, kakek masih memegangi tangannya dan memperingatkannya untuk tidak meremehkan George Han. Selama 3 tahun, Amelia SU tidak bisa memahami sampah apa yang layak mendapat perhatian khusus kakek. Jika bukan karena reputasi keluarga SU, dia pasti ingin menceraikan George Han. Tunggu nanti, jangan bicara omong kosong. Semua kerabatmu akan ada di sana hari ini, dan kamu pasti akan diejek olehmu. Anda menanggungnya dengan saya. Saya tidak ingin kehilangan muka karena Anda. Amelia SU mengingatkan. George Han tersenyum dan mengangguk, tampak acuh tak acuh. Melihat ekspresi George Han, Amelia SU tidak sabar untuk membunuhnya. Dia tidak memiliki latar belakang dan sedikit kemampuan nyata, tetapi dia telah berada di rumah selama 3 tahun. Dia tidak pernah melakukan apapun kecuali menyapu lantai, mencuci pakaian dan memasak. George Han bukannya tidak puas dengan sikap Amelia SU, karena keduanya menikah tanpa dasar emosi apapun dan sia-sia saja jika menikah dengannya. Sungguh hal yang sangat tidak adil bagi Amelia SU, sehingga dia bisa memahami Amelia SU. Keduanya berjalan ke ruang tamu, dan hampir semua kerabat keluarga SU ada di sana. Amelia, kamu di sini. Hari ini, ulang tahun nenek, kenapa kamu terlambat? Bukankah itu akan menyiapkan kejutan untuk nenek? Kerabat menyambut hangat Amelia SU, sama sekali mengabaikan keberadaan George Han. George Han, yang terbiasa menjadi papan latar, tidak peduli. Lebih baik diabaikan agar tidak ada yang menganggapnya sebagai lelucon. Namun, selalu ada orang yang tidak puas dengannya. Sepupu Amelia SU, Hari SU, setiap kali dia bertemu, dia pasti akan mempersulit George Han dan dia akan membuat George Han tidak berharga. Bahkan nama ditinggalkannya George Han di Basin City dipromosikan oleh Hari SU dan dia sering mengatakan hal-hal buruk tentang George Han di luar. George Han, apa yang kamu pegang di tangan ini? Bukankah ini hadiah untuk nenek? Hari SU memandang George Han sambil tersenyum. Benda sebesar itu dibungkus dengan kertas kado. Itu murah. Iya, George Han mengakuinya secara terbuka. Hari SU mencibir dan berkata, benda apa ini? Bukankah akan dibeli dari warung pinggir jalan? George Han menggelengkan kepalanya dan berkata, saya membelinya dari toko souvenir. Meski tulus, ucapannya menimbulkan gelak tawa. Ekspresi Amelia SU membeku. Dia tidak menyangka bahwa dia akan malu pada George Han saat dia tiba di rumah. Tapi biasanya saat ini, Amelia SU tidak berbicara. Dia memperlakukan dirinya dan George Han sebagai anggota keluarga. Dia tidak peduli bagaimana George Han merasa malu selama dia tidak membicarakan topik tersebut. Apakah kamu di sini untuk melucu? Nenek merayakan ulang tahunnya yang ke-80 hari ini. Apakah Anda begitu ceroboh dalam menyiapkan hadiah? Hari SU berjalan ke meja kopi di ruang tamu. Ada berbagai macam hadiah mahal di atasnya. Dibandingkan dengan kotak hadiah George Han, ini hanyalah perbedaan. Lihat apa yang kuberikan pada nenek, puer yang sudah tua. Tahukah kau berapa harga teh kue ini? 880.000 yuan. Hari SU berkata dengan bangga, haha, bagus sekali. George Han melirik Amelia SU. Amelia SU telah memperingatkannya sebelumnya dan berbicara lebih sedikit, jadi dia juga menjawab seperti emas. Hari SU menegaskan bahwa dia ingin menunjukkan keunggulannya di depan George Han dengan hadiahnya dan melanjutkan, sampah dari kue dan teh ini lebih mahal daripada hadiahmu. Katamu ya, sampah. George Han tersenyum tanpa berbicara dan seluruh ruang tamu dipenuhi dengan cibiran. Meskipun Amelia SU memutuskan untuk tidak ikut serta dalam urusan George Han. Pada analisis terakhir, George Han tetaplah suaminya dan menikah dengan sertifikat. Bahkan jika dia tidak pernah membiarkan George Han menyentuhnya di masa lalu. 3 tahun tidak ada suami dan istri sejati.
Tetapi George Han merasa malu di depan begitu banyak kerabat dan dia tidak bisa melewatinya. Hari SU hampir selesai. Itu urusan Anda jika Anda punya uang. Tidak peduli seberapa mahal untuk memberikannya. Anda tidak perlu memamerkannya. Amelia SU berkata dengan ekspresi tidak senang. George Han memandang Amelia SU dengan heran. Ini adalah pertama kalinya Amelia SU membantunya dalam 3 tahun. Pamer? Amelia, apa yang kamu katakan salah? Apa aku harus pamer di depan tempat sampah? Saya hanya berpikir dia tidak menghargai ulang tahun nenek. Dan Anda, dia bodoh dan tidak punya uang untuk memberi hadiah. Saya tidak tahu bagaimana membantu. Pokoknya sampai ini juga untuk nasi empuk. Atau karena kamu tidak memperhatikan ulang tahun nenek. Hari SU mencibir, kamu. Wajah Amelia SU memerah, status keluarganya paling rendah di keluarga SU, dan juga kondisi kehidupan yang paling buruk. Dia benar-benar tidak bisa mendapatkan ratusan ribu hadiah. Pada saat ini, George Han tiba-tiba berdiri, berjalan ke arah hari SU, dan mengendus puer. Apa yang kamu lakukan? Ini hadiah untuk nenek, bisakah kamu menciumnya? Hari SU berkata dengan marah. George Han mengerutkan kening dan berkata, puer lebih tua dan harum. Karena alasan inilah semakin lama puer ada di pasaran, semakin mahal harganya. Karena itu, banyak vendor akan menggunakan vintage untuk sengaja menaikkan harga. Puer juga dibagi menjadi teh mentah dan teh matang. Teh di tangan Anda sebagian besar berwarna hijau dan hijau tua yang dapat dianggap sebagai teh mentah. Teh mentah memiliki rasa teh yang dimasak tak tertandingi, tetapi teh mentah yang baru dibuat memiliki kafein teh yang berbahaya bagi perut manusia. Ini sangat menjengkelkan dan membutuhkan waktu penuaan yang lama. Semakin lama periode penuaan, semakin rendah kandungannya. Tapi kue teh ada di tangan Anda. Karena sengaja usang, masa penuaan jauh dari cukup. Setelah minum, pasti akan membahayakan tubuh. Aku ini sampah, tapi kamu jelek, dan kamu bahkan membahayakan kesehatan nenek. Bukankah itu lebih buruk dariku? George Han membuat suara nyaring, menunjuk ke arah hari SU, dan seluruh villa keluarga SU terdiam.